Shit. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan semoga amalan-amalan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah sendiri yang akan mengasih, ya, yang akan wa ana azzibihi, bahwa sesungguhnya akulah yang akan memberikan ganjaran sendiri. Nah, kali ini saya akan berbicara terkait dua macam manusia, yakni manusia yang bersifat jasmani dan yang kedua bersifat rohani. Nah, kedua macam manusia ini akan kembali ke alam asalnya, yaitu alam surga, namun dengan cara yang berbeda. Pertama, manusia jasmani akan kembali kepada surga itu dengan cara berjalan. Sedangkan manusia rohani kembali kepada surga itu dengan cara terbang. Jadi yang satu nyampainya lama dan yang satu nyampainya cepat. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, manusia jasmani itu akan nyampai ke sana, ke alam asalnya, ketika sudah melakukan amalan-amalan yang bersifat syariat dan yang bersifat ma'rifat dan yang bersifat thariqat, atau syariat, thariqat, dan ma'rifat gitu. Nah, sedangkan yang nyampainya cepat atau dengan cara terbang itu manusia rohani yang mengamalkan ilmu hakikat. Nah, ini ringkas gitu, kalau yang rohani itu ringkas. Nah, kedua macam manusia ini menempati surga yang bertingkat-tingkat begitu ya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, surga itu terbagi 3 ya. Pertama, surga di alam malak yang dinamakan dengan surga ma'wa, dan yang kedua surga di alam malakut yang dinamai dengan surga naim, dan yang ketiga di alam jabarut yang dinamai dengan surga firdaus. Nah, tingkatan-tingkatan ini juga itu tentu disesuaikan dengan amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh manusia yang bersifat jasmani tadi itu. Ketika sudah mengerjakan amalan-amalan atau sudah mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, itulah jenis manusia yang jasmani gitu ya, manusia yang bersifat umum begitu. Artinya manusia yang jasmani ini, manusia yang pada umumnya ini, ketika nyampai ke alam surga, ke alam asalnya itu, ketika dia sudah melakukan hikmah atau ilmu-ilmu yang bersifat ketakwaan tadi itu. Sebagaimana sabda Nabi, hikmah yang menyeluruh itu ketika mengetahui kebenaran lalu mengamalkannya, dan ketika mengetahui larangannya lalu menghindarinya begitu. Nah, inilah ciri dari manusia yang bersifat jasmani begitu ya. Artinya lebih mengedepankan tentang syariat yang lebih bersifat empiris, lalu melalui thariqat dia mempunyai sanad gitu, mempunyai mazhab di mana ilmunya itu diambil beraliran seperti apa, dan yang
ketiga mempunyai pengetahuan ya, pengetahuan sepintas tentang Allah, tentang malaikat, tentang nabi-nabi dan alam-alam gaib akhir zaman begitu. Nah, hanya sekedar mengetahui itu. Namun berbeda halnya ketika manusia yang bersifat rohani, dia langsung mengetahui alam hakikat begitu ya. Mengetahui ilmu-ilmu hakikat. Walaupun jelas di sini ilmu hakikat itu tidak sembarangan orang begitu. Artinya tidak pada umumnya, maka dikatakan sebagai hanya orang-orang khusus begitu ya. Jasmani itu atau manusia rohani itu manusia yang khusus gitu. Manusia yang mempunyai ilmu hakikat tentang Allah gitu ya, tentang Tuhan gitu. Tentang manusia yang bersifat rohani ini dijelaskan di dalam sebuah puisi yang berbunyi, hati para pecinta memiliki mata yang melihat apa yang tak dilihat oleh mata biasa. Dengan sayap ia terbang tanpa bulu menuju malakut Tuhan alam semesta. Nah, bait ini menggambarkan bahwa manusia yang bersifat rohani itu bisa mengetahui alam-alam hakikat gitu. Alam maknawi di balik yang fisik begitu ya. Jadi dia akan terbang dengan pengetahuan itu cepat menuju surga dibanding manusia yang bersifat jasmani itu gitu. Nah, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.